Halo semua, pada sesi ini kita akan mencoba mengaplikasikan mengenai materi dari integral. Nah, pada sesi ini saya akan bahas satu contoh aplikasi saja, yaitu bagaimana caranya menghitung luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva dengan menggunakan integral. Saya gambarkan ada dua di sini karena dua daerah ini akan dikerjakan melalui integral yang berbeda pula. Bagaimana? Pertama, perhatikan gambar yang di sebelah kiri. Saya akan menghitung luas daerah yang saya arsir. Silahkan diperhatikan bahwa saya punya 4 dinding di sini. Dinding yang pertama adalah yang sebelah kiri, yaitu X sama dengan A. Dinding yang sebelah kanan adalah X sama dengan B. Dinding yang atas adalah kurva fx. Dinding yang bawah adalah yang gx. Pertama kali yang perlu Anda tekankan adalah Anda perlu mencari dinding mana yang berupa garis lurus. Di sini, dinding yang berupa garis lurus adalah dinding X sama dengan A dan dinding X sama dengan B. Oleh karena itu, luas daerah untuk gambar yang sebelah kiri bisa saya nyatakan sebagai integral cacing. Yang saya tuliskan batasnya adalah dinding yang berupa garis lurus, yaitu X sama dengan A. Dinding yang lebih sebelah kiri dituliskan di bawah, jadi ini X sama dengan A. Dinding yang sebelah kanan adalah untuk batas integral, jadi batas atasnya adalah B. Dan yang saya pakai adalah dx. Kenapa dx? Karena sekali lagi, yang dindingnya berupa garis lurus adalah X sama dengan A, X sama dengan B, sehingga ini adalah dx. Atau cara bacanya adalah X sama dengan A, ini X sama dengan B, maka pasangan cacingnya adalah dx. Kemudian, setelah saya konsentrasi terhadap dinding kiri dan dinding kanan, maka sekarang kita fokus ke dinding yang atas dan dinding yang bawah. Maka caranya adalah yang atas, dinding yang atas dikurangi dinding yang bawah, yaitu fx min gx. Inilah dia luas daerah yang diarsir jika daerahnya dibentuk oleh kurva yang seperti ini. Pertanyaannya adalah, apakah f dan g harus selalu di atas sumbu x? Jawabannya adalah tidak. Saya bikin yang umum. Saya geser sumbu x dan sumbu y-nya. Lalu misal saya bikin f-nya berada di atas sumbu x, lalu g-nya ada di bawah sumbu x. Seperti itu. Batasnya sama, misalnya a-nya saya geser ke lebih kiri, sebelah kiri sumbu y, b-nya tetap di sebelah kanan sumbu y, maka grafik yang bawah pun tetap dihitung melalui integral yang telah saya tuliskan, yaitu batas bawah integral adalah untuk dinding sebelah kiri, batas atas integral untuk dinding sebelah kanan. Kemudian, isi dari integralnya itu sendiri adalah selalu grafik yang lebih tinggi dikurangi grafik yang lebih rendah. Jadi tidak masalah walaupun gx-nya berada di bawah sumbu x. Itu jika yang saya punya adalah dinding yang berupa garis lurusnya berada di X sama dengan A dan X sama dengan B. Lalu bagaimana jika yang saya punya daerahnya adalah justru dinding yang lurusnya itu berada di Y sama dengan D, Y sama dengan C. Jadi ini yang mau kita bahas. Kita akan mencari luas daerah untuk yang seperti ini, ya. Dinding yang lurus adalah di sumbu Y. Maka cara untuk menghitung luas daerahnya adalah sama. Saya pakai luas integral. Nah, sekarang kalau tadi saya menggunakan dx, maka sekarang saya gunakan dy. Kenapa saya gunakan dy? Karena dinding yang lurus ada di garis y sama dengan c dan y sama dengan d. Ya, jadi harus konstan. Dinding yang lebih rendah saya simpan untuk batas bawah. Jadi ini saya tulis c. Sedangkan dinding yang atas dijadikan untuk batas atas, yaitu D. Sekarang apa isi integralnya? Jika tadi f min g adalah membandingkan grafik yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, yang lebih tinggi adalah f, yang lebih rendah adalah g, maka kalau sekarang jika pasangan cacingnya adalah dy, maka yang saya bandingkan adalah grafik yang lebih kiri dan kanan. Grafik yang lebih kanan, yaitu gx, dikurangi grafik yang lebih kiri, yaitu fx.
Ini juga berlaku jika saya punya grafiknya tidak harus selalu di sebelah kanan sumbu Y, bisa di sebelah kiri sumbu Y. Ya, saya akan coba mengaplikasikan rumus-rumus yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu menentukan luas daerah yang diarsir. Misalkan saya punya suatu kurva, katakanlah fungsi yang saya punya adalah Y sama dengan X kuadrat. Lalu saya batasi, saya hanya akan menghitung luas daerahnya ketika X-nya dari 0 sampai 2. Jadi ini daerah yang saya arsir, dan saya akan menghitung luas daerah yang saya arsir berwarna merah. Kebetulan untuk daerah yang seperti ini, kita bisa mengerjakan melalui dua cara, yaitu baik yang integralnya terhadap dx maupun integralnya terhadap dy. Maka saya akan tulis yaitu cara yang pertama. Cara yang pertama, untuk menghitung luas daerah, saya akan menggunakan integral yang menggunakan pasangannya adalah dx. Jadi saya tulis seperti ini. Yang pertama kali perlu kita lihat adalah, karena pasangannya dx, maka batas bawah dan atas integral haruslah konstan. Yang konstan berarti saya harus tahu grafik ini kira-kira dibatasinya oleh grafik garis X sama dengan apa dan X sama dengan apa. Oh, ternyata X terkecil dari daerah yang saya arsir itu adalah 0. Maka saya bisa bilang bahwa daerah ini disentuh oleh garis X sama dengan 0. Dan X terbesar yang disentuh oleh daerah ini adalah X sama dengan 2. Sebagai coret-coretannya, saya akan coba gambarkan apa yang sudah saya tuliskan. Saya sudah membuat garis X sama dengan 0, misalnya ini adalah X sama dengan 0. Kemudian ini X sama dengan 2, X sama dengan 2 berada di sebelah kanan letaknya, saya bikin ini X sama dengan 2. Begitu ya. Jadi yang saya baru punya adalah hanya baru dinding kiri dan dinding kanan. Berarti saya masih butuh dinding bawah dan dinding atas, tapi daerah yang saya bentuk sekali lagi harus membentuk seperti yang saya tunjuk ini. Ya. Nah, karena saya butuh dinding yang bawah, berarti dinding yang bawah adalah yang lurus, yaitu ini. Dan ini adalah sumbu X. Kalau sumbu X berarti ini adalah garis Y sama dengan 0. Dinding yang atas itu adalah dibentuk oleh kurva ini. Nah, Y sama dengan X kuadrat. Berarti yang atas milik siapa? Yang atas milik grafik X kuadrat. Jadi yang saya punya adalah X kuadrat. Oke. Yang bawah adalah grafik Y sama dengan 0. Berarti ini minus 0. Yang bisa saya sederhanakan menjadi 0 sampai 2 X kuadrat dx sama dengan integral dari X kuadrat adalah 1/3 X pangkat 3. Sekali lagi tidak perlu plus C. Kenapa? Karena saya punya batas. Plus C hanya untuk integral yang tak tentu, yang tak punya batas ya. Karena ini punya batas, saya input batasnya ini 0, 2, berasal dari batas. Lalu saya hitung 1/3 dikali 2 pangkat 3, 2-nya dari batas atas, dikurangi batas bawah diinputkan 1/3 dikali 0 pangkat 3, maka luas daerah yang diarsir adalah 8/3. Ini untuk cara yang pertama, di mana cacing integralnya saya pakai dx. Bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua, kita akan menghitung luasnya, tapi cacingnya, pasangan cacing integralnya, saya pakai dy. Artinya jika memakai dy, maka batas bawah dan atas itu harus menggunakan garis lurus dari y. Maka saya bisa bilang, y terkecil yang disentuh oleh daerah ini adalah 0. Saya tulis y sama dengan 0. Dan y terbesar yang disentuh oleh daerah yang diarsir ini adalah y sama dengan 4. Saya tulis y sama dengan 4. Kita gambarkan. Kita gambarkan bahwa saya sudah punya batas dinding y sama dengan 0. Katakanlah ini y sama dengan 0. Lalu saya sudah punya y sama dengan 4. Saya gambarkan di atasnya y sama dengan 4. Berarti yang saya punya baru dinding bawah dan dinding atas. Saya belum punya dinding kiri dan kanan. Untuk membentuk daerah yang seperti ini, saya butuh dinding kiri dan kanan. Kirinya berarti harus yang melengkung ini, yaitu milik y sama dengan x kuadrat. Lalu yang kanannya adalah yang lurus. Namun perhatikan bahwa yang kiri y sama dengan x kuadrat,
bisa saya tuliskan sebagai X sama dengan akar Y. Maka, karena yang lebih kiri adalah yang Y sama dengan X kuadrat, yang kanan adalah grafik X sama dengan 2, maka yang di dalam integral ini adalah garis yang kanan dikurangi garis yang kiri. Yang kanan milik 2, X sama dengan 2. Dinding yang kiri adalah milik X sama dengan akar Y. Maka, saya bisa simpelkan adalah 0 sampai 4, 2 minus Y pangkat setengah DY. Integral dari 2 adalah 2Y. Integral dari Y pangkat setengah adalah Y pangkat 3/2, depannya 2/3. Saya hitung dari 0 sampai 4. Maka saya punya 2 dikali 4, 8, minus 2/3 dikali 4 pangkat 3/2. 4 pangkat 3/2, 4 diakarkan 2, pangkat 3, 8, kali 2, 16/3. Lalu bagaimana dengan yang 0? Yang 0 saya inputkan, minus 2 dikali 0, dikurangi plus 2/3 dikali 0. Hasilnya berapa? Sama, 8/3. Jadi, mau pakai cara yang pertama, mau pakai cara yang kedua, hasilnya adalah sama, 8/3. Karena solusi dari suatu masalah matematika adalah tunggal. Oke, itu tadi contoh untuk menentukan luas daerah yang diarsir, yang diapit oleh beberapa kurva. Ya, itulah tadi penjelasan saya mengenai bagaimana cara kita menentukan luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva dengan menggunakan integral. Terima kasih.